Episode 22. Saya terima nikah dan kawinnya Sherly Hermansyah dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan uang 100 juta dibayar tunai. Untuk yang ketiga kali, Brian baru bisa mengucapkan kata-kata sakral itu dengan tepat dan benar, tanpa ada kesalahan sedikitpun. Kini, tinggal ucapan para saksi lagi yang harus dipertanyakan. Bagaimana para saksi? Apakah sudah sah? Tanya Pak Penghulu pada kedua saksi yang ada di sana. Sah, sah, sah. Dengan terucapnya kata sah oleh saksi dari kedua belah pihak, maka Sherly dan Brian sudah sah menjadi sepasang suami istri. Sah menurut negara dan sah menurut agama, meski tidak ada pesta pernikahan yang dilakukan. Karena hukum nikah itu sungguh sederhana. Selesai acara pernikahan yang hanya mereka laksanakan dengan ijab qabul saja. Mereka pun bersiap-siap untuk kembali pulang. Saat ingin keluar dari ruangan tersebut, tangan Sherly ditahan oleh Salma. Lalu, ia membisikkan sesuatu ke telinga Sherly sambil tersenyum. Aku tunggu kamu di kamar mandi gedung ini sekarang juga. Temui aku di sana, jika ingin sertifikat milik keluarga Mama. Aku ingin kamu datang sendiri. Jangan sampai ada yang curiga dengan kedatangan kamu ke kamar mandi itu nantinya. Kedua ibu dan anak itu langsung pergi setelah berbisik kata-kata tersebut pada Sherly. Mereka melaksanakan gerakan yang sangat cantik sehingga tidak ada yang curiga. Bisikan itu dianggap sebagai ucapan selamat bagi orang-orang yang melihat Salma berbisik pada Sherly. Setelah hampir sampai ke parkiran, Sherly meminta izin pada Brian untuk ke kamar mandi. Brian mengizinkannya. Meski ia terlihat tidak menaruh kecurigaan, tapi sebenarnya, ia sangat waspada dan terlalu berhati-hati. Johan, ikuti dia. Tuan muda minta saya mengikuti Nona Sherly. Tanya Johan agak bingung. Yah, ikuti kemana dia akan pergi. Karena aku merasa, ada yang tidak beres di sini. Baik tuan muda, saya akan mengikuti Nona Sherly. Sherly sampai ke kamar mandi, tempat di mana Salma dan Zara sudah menunggu kedatangannya sejak 5 menit yang lalu. Saat melihat Sherly masuk ke dalam, Zara yang sudah kesal karena menunggu kedatangan Sherly yang ia perkirakan terlambat, segera menarik paksa tangan Sherly dengan keras. Zara, kamu apa-apaan sih? Sakit tahu. Sherly berucap kesal. Kamu yang apa-apaan? Berani banget kamu buat kita berdua nungguin kamu terlalu lama. Udah merasa jadi nyonya kamu sekarang? Tanya Zara semakin mengeraskan cengkraman tangannya. Zara, sudah. Jangan buang-buang waktu lagi. Keluarkan surat perjanjian yang Mama titipkan padamu, ucap Salma yang berdiri tegak sambil melihat apa yang putrinya lakukan. Tapi, Ma, dia ini harus kita beri pelajaran terlebih dahulu agar dia sadar, kalau dia ini bukan siapa-siapa. Meskipun dia sudah menikah dengan tuan muda kaya raya, tapi dia harus ingat, semua itu tidak akan terjadi jika bukan karena kebaikan hatiku padanya. Kalau begitu, kenapa bukan kamu saja yang menikah dengan tuan muda Brian? Kenapa kamu harus berbaik hati padaku? Tanya Sherly dengan nada kesal. Zara bersiap-siap untuk kamu melayangkan tangannya ke wajah Sherly. Namun, hal itu tidak terjadi karena Salma dengan cepat mencegah niat putrinya dengan menahan tangan putrinya. Mama apa-apaan sih? Kenapa malah menghalangi aku untuk memberi pelajaran padanya? Tanya Zara dengan perasaan sangat kesal. Kamu yang apa-apaan, Zara? Kenapa kamu bertindak begitu gegabah? Ini bukan saat yang tepat untuk memberikan pelajaran pada si kutu busuk putri pemimpi ini. Ada banyak mata yang akan melihatnya nanti. Kita bisa bahaya. Apa maksud Mama? Mama takut kalau dia akan bicara pada suaminya, si pangeran buruk rupa itu, tentang apa yang kita lakukan padanya. Mama tenang aja, dia gak akan berani bicara jika ia sayang dengan barang-barang peninggalan mamanya yang ada pada kita. Lagian, aku rasa, Mama tidak perlu cemas dengan pangeran buruk rupa itu. Belum tentu ia mau mendengarkan apa yang kutu busuk ini katakan, ucap Zara sambil tersenyum mengejek.